langsung aja teman-teman kita tanya ini ke narasumber kita pada hari ini. Sebelumnya selamat pagi Ibu, Selamat bagaimana? pagi. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik, sehat, Oke. seger waras. Gimana Bu sehari-hari ini aktivitasnya? Ya, karena saya sudah purna ya aktivitas saya langsung ke sanggar bersama anak-anak. Jadi setiap hari ya ini di rumah dan sekaligus sanggar. Jadi aktivitas saya ya di tempat di sanggar. Baik, aku mau langsung nanya aja ya Bu. Silakan. Oke, jadi kapan dan bagaimana nih cerita awal mulanya sanggar ini tuh bisa terbentuk gitu Bu? Jadi awalnya memang dari hobi, Mbak, dari kesenangan. Itu yang utama. Karena dengan senang itu biasanya akan mudah sekali. Jadi karena saya punya hobi itu sejak sekolah dulu, kemudian dari hobi itu kami masuk ke sanggar. Masih sekolah itu sudah masuk masuk di sanggar, dan dari sanggar itu akhirnya kami bisa berkembang dan sekolahnya dulu di SPG, kemudian melanjutkannya kebetulan juga masuk di seni tari waktu itu di IKIP Semarang, masih IKIP Semarang, sehingga saya menjadi guru seni, jadi guru seni di sebuah SMP. Kemudian dari sejak kuliah pun saya sudah melatih anak-anak di rumah, kalau pulang melatih. Nah, dari kegiatan seperti itu lama-lama juga berkembang karena di samping hobi kami juga prihatin dengan melihat kondisi anak-anak yang sudah tidak mengenal ya budayanya, sudah mulai lupa dan dia lebih tertarik pada budaya asing. Kemudian kami juga prihatin karena ada hubungannya dengan karakter anak. Karena menurut kami berkesenian itu juga mendidik karakter juga, mengembangkan, mendidik dan karakter itu. Karena kami prihatin, kemudian kami hobi, kami juga akhirnya di masyarakat itu juga dibutuhkan. Kami melatih anak-anak dan akhirnya berkembang. Tahun 1989, Wow, udah cukup sudah lama ya cukup Bu. lama ya, kami mulai membuka latihan itu. Tapi latihan itu kami masih pinjam tempat waktu itu di Kawedanan namanya. Sekarang rumah dinas Bupati di Kawedanan itu. Kemudian kami mendaftar di Dinas Kebudayaan Pariwisata itu tahun 1998. Kami mendaftar sanggar seni Galuh Hajen itu. Kemudian baru punya akta notaris itu tahun 2017. Itu sudah akta notaris, dan sanggar itu namanya Galuh Hajeng. Sebetulnya punya makna. Galuh itu putri, Ajeng itu kehendak atau semangat. Jadi karena kami punya anak putri semua, jadi punya sanggar, harapan kami dengan adanya wanita-wanita itu selalu ada semangat dan punya kehendak khususnya untuk memajukan di budaya ini, harapannya begitu. Jadi kalau Ajeng, kebetulan nama Galuh Ajeng kalau dirangkai itu nama dua anak saya, dari 4 kemudian salah 2 anak saya, maka Galuh Ajeng itu ya nama anak saya, ya punya maksud seperti itu. Wow. Ya, jadi Filosofinya bagus iya, banget ya Bu. itu awalnya seperti itu, dan sampai sampai sekarang alhamdulillah masih eksis di masyarakat maupun di pemerintahan. Gitu, Mbak. Oke, baik ke pertanyaan selanjutnya ya Bu. Apakah di sanggar tari ini tuh dibiayai Bu sama pemerintah? Pemerintah juga bagaimana pemerintah melirik eksistensi sanggar ini Bu? Sebetulnya kalau dibiayai tidak, saya katakan tidak, karena kami memang berdiri sendiri, kemudian mencari sendiri, kemudian berkembang sendiri. Tapi begitu kami jadi, kami banyak dibutuhkan dalam kegiatan baik itu pemerintahan ataupun masyarakat. Sampai sekarang pun juga masih dibutuhkan baik itu di event-event, di acara dinas ataupun di cipta karya. Jadi ada beberapa memang kerjasama kami ini dengan pemerintah dulu nggih, dengan karena pertanyaannya tadi pemerintah, dengan pemerintah kami banyak sekali berusaha untuk membantu bagaimana di pemerintah Rembang itu bisa ikut memajukan budaya khususnya di event-event di luar,
di event di luar itu ada di Anjungan, Taman Mini Jawa Tengah. Kami sudah beberapa kali mengisi di sana mewakili Rembang mewakili Jawa Tengah. Kemudian parade budaya. Parade budaya itu juga se-Jawa Tengah. Kami sering untuk tampil di situ di luar kota karena itu bergantian. Kemudian Paku Jembara. Paku Jembara itu event pariwisata. Jadi memunculkan pariwisata pariwisata yang ada di dalamnya masing-masing. Nah, kami dalam kegiatan itu ada beberapa kota yang menjadi satu kesatuan, kemudian untuk mempromosikan wisata yang ada di daerahnya di Paku Jembara. Kemudian kalau ada lomba-lomba tertentu, event seperti waktu 2 tahun yang lalu itu waktu ada COVID itu kan tidak ada kegiatan, tapi ada lomba virtual. Kami juga mengikuti itu, walaupun anggarannya kalau dipikir sebetulnya tidak cukup anggaran dari pemerintah untuk bisa mengeluarkan event seperti itu, garap seperti itu. Tapi karena kami itu ya ada rasa cinta pada budaya dan ada rasa cinta pada Rembang. Nanti kalau Rembang itu keluar sak-sae juga piye kan begitu. Kalau Rembang nggak keluar apalagi seperti itu. Maka kami selalu banyak membantu menurut kami, karena kalau dihitung anggaran kami selalu banyak korban lah untuk itu. Tapi yang kami dapat ada kepuasan. Karena di seni itu sebetulnya tidak nominal uang yang dihitung, tetapi ada kepuasan. Bisa menampilkan, bisa membantu orang lain, bisa menyenangkan orang lain, itu akan ada kepuasan tersendiri untuk orang-orang yang punya jiwa seni seperti itu, Mbak. Itu hanya sayang pemerintah daerah itu kalau saya mengatakan masih kurang peduli, iya, terhadap budaya. Lebih banyak pengembangan pembangunannya pada fisik, ya kan, bangun ini wis apik bruke meneh dibangun. Tapi pengembangan di dalam non fisik seperti seni budaya di Rembang itu potensi sebetulnya seni budaya banyak di masyarakat. Seni budaya itu berkembang sendiri-sendiri, berkembang sendiri-sendiri, tidak terwadahi kan seperti itu. Pernah di dalam rapat namanya rapat rembuk perkecamatan. Di situ ada juga Bapak Bupati. Saya juga memunculkan tentang keberadaan seniman yang ada di Rembang, sanggar-sanggar yang ada di Rembang itu kurang terwadahi. Itu ya masih dijawab kurang memuaskan lah, iya. Untuk tindak lanjut bagaimana kami itu diperhatikan dalam pemerintah untuk mengembangkan. Alasan kami karena yang namanya budaya, kami mewadahi budaya itu juga membangun yang utama adalah membangun karakter. Betul. Jadi bukan membangun karakter lewat seni, itu pengaruhnya luar biasa, Mbak. Kalau mau diteliti, mau diamati, anak-anak yang sudah terbiasa dengan berkesenian itu ada keseimbangan itu yang dibutuhkan juga untuk perkembangan anak-anak, jadi tidak di akademik saja. Jadi saya ulangi kembali bagaimana pemerintah melirik. Kalau melirik sudah, melihat sudah, mudah membutuhkan sudah, tapi perhatiannya yang belum begitu. Dan masih perlu ada dukungan dari pemerintah untuk mengembangkan. Tapi pemerintah selain dari biaya nih Bu, pemerintah ada nggak kayak promosi gitu terkait sanggar ini gitu ke luar gitu? Kalau promosi juga ada. Kami sendiri promosinya, kami kan sudah terdaftar di itu, Mbak, di Sanggar Jawa Tengah. Jadi kami juga selalu dapat undangan keluar. Kemudian ini nanti rencana tanggal 12 Oktober kami juga membawa seni daerah Rembang, Tongklek. Seni Tongklek yang kemarin kami pakai lomba itu akan kami bawa di Taman Budaya Surakarta, TBS. Sekarang namanya apa ya itu? Dulu namanya TBS, Taman Budaya Surakarta. Itu akan kami bawa di situ. Itu juga salah satu bentuk promosi kan, karena yang saya angkat adalah seni orang Rembang, budaya Rembang seperti itu. Jadi ada kegiatan-kegiatan lain juga, promosi sekarang kan lewat di medsos itu sering anak-anak di sini punya IG sanggar, punya
TikTok, betul. punya ada Facebook dan sebagainya. Lah itu promosi-promosi yang dilakukan oleh sanggar gitu. Di samping langsung. Tongtongklek itu khas Rembang asli, Bu? Kalau namanya seni itu tidak ada yang asli, Mbak. Saya Oh, katakan tidak ada yang asli. Karena apa? Seni itu adalah diciptakan oleh manusia di suatu tempat dan manusia itu bergerak, ya kan? Dari sini menuju ke sana, ada yang pindah di sini, ada yang maka apa yang diciptakan itu berpindah, di situ berkembang, di sini berkembang, lalu beda-beda, tapi sama, kan seperti itu. Maka yang dikatakan seni asli itu saya katakan masih belum seperti itu, tapi khas ada. Tongtongklek Rembang, khas Rembang. Tongtongklek misalnya khas mana Tuban misalnya, tongtongklek khas mana, kan seperti itu. Itu tapi asli tidak. Itu saya seperti itu. Baik nih guys, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya. Bagaimana Sanggar Seni Galuh Ajeng Rembang ini melibatkan masyarakat dalam kegiatan dan program yang diselenggarakan untuk meningkatkan kesadaran akan kebudayaan di kota Rembang itu sendiri, Bu? Di samping kami punya program untuk anak-anak. Jadi untuk anak-anak itu memang anak yang sudah masuk di grup sanggar, karena kami sanggar di sini tidak hanya tari saja. Tadi ada tari, ada karawitan, ada barongan, ada tongtongklek. Kemudian ada kreativitas, entah apa, kadang musik, kadang tari. Ya, karena kami memang mewadahi. Seperti itu kami punya program untuk anak-anak sendiri, mengembangkan dengan jadwal yang rutinitas. Kemudian kami juga kerjasama dengan sekolah-sekolah. Ada yang sudah MOU, Mbak. Jadi seperti SD 2 Leteh itu sudah MOU. Yang secara resmi memang kerjasama, sehingga kalau ada kegiatan latihan tari, latihan karawitan, itu anaknya dibawa ke sini untuk latihan seperti itu, sehingga kemudian ada tugas-tugas tertentu itu juga seperti itu. Sehingga kami akrab dengan anak-anak di sini juga senang gitu. Kemudian selain yang MOU juga ada yang kebutuhan seperti kemarin di SMK Pamotan itu, SMK mana ya namanya, Arohmania ya, SMA-nya Pak Hafid itu, SMA-nya Pak Bupati. SMA-nya Pak Hafid, maaf saya sebut namanya. Jadi memang itu pondok pesantren, tapi ada SMK itu kami diminta untuk melatih tari saman 40 anak. Tari saman, Tari saman 40 anak itu kerjasama. Kemudian SMA Sumber juga kami didatangkan sebagai narasumber dalam hal P5. Jadi untuk menjelaskan tentang bagaimana seni budaya yang ada di Rembang, khususnya di bidang seni pertunjukan seperti itu. Kemudian di sekolah-sekolah yang lain juga di SMK 2 itu anak putra semuanya pernah ada kegiatan tari kolosal, tari massal yang dilaksanakan di Pantai Karangjae. Itu anak-anak putra banyak sekali, jumlah berapa ratus begitu, untuk kami melatih di sana untuk memberikan tari massal. Itu yang sekolah-sekolah. Kemudian kami juga membantu setiap anak-anak yang punya kegiatan, misalnya saja punya tugas. Sekarang itu kan kurikulum baru yang kurikulum merdeka ya Mbak, P5. Banyak sekali sekolah-sekolah itu yang mengembangkan, kemudian menugaskan anak-anak ditugaskan. Anak-anak kalau bingung larinya ke sini. Kami yang membantu, jadi kami yang mengarahkan. Mau garap apa, mesti baiknya seperti ini, terus mana. Kami hanya mengarahkan seperti itu. Anak-anak yang kreativitas kami membantu. Itu sering kami didatangi jumlah anak, baik itu SMP, SMA itu banyak. Itu yang sekolah. Kemudian yang di masyarakat, di desa-desa itu setiap tahun kan ada sedekah desa, Mbak. Kalau sedekah desa sekarang itu banyak ada kegiatan tari sebelum sedekah di punden seperti itu, sedekah desa. Seperti yang sudah langganan itu di Sumber, itu di Pelemsari, desa Pelemsari. Itu kalau sedekah desa masyarakatnya menari di punden itu bersama-sama, banyak sekali. Itulah itu yang latih dari kami, latih kemudian ikut membantu untuk pementasan di sana. Kemudian ada lagi desa-desa yang di kota seperti ada Ngotek dan yang lain-lain, itu yang di desa itu. Kemudian yang di masyarakat kami juga membantu, karena di sini kalau masyarakat itu karawitan, di sini karawitan memang kami buka, asal jadwalnya masih mencukupi saja. Untuk latihan karawitan silakan. Jadi kampung-kampung juga ada yang
kumpulan organisasi yang mau latihan di sini juga ada 3 kelompok yang latihan di sini. Pokoknya latihan di sini kalau masih dasar dengan saya, kalau nanti sudah mulai berkembang kami datangkan pelatih. Pelatihnya itu rata-rata dari mana, Bu? Kalau pelatih, kalau dari tari kami mengambil dari lingkungan sendiri, dari anak-anak saya sendiri. Yang pertama adalah itu anak saya yang pelatih, yang Den itu, dia anak saya yang kalau yang Ajeng itu yang nomor 2 dan yang Ragil itu yang pelatih. Kemudian anak-anak kami adalah dulu memang siswa sanggar, itu yang sudah sebagai pelatih itu sudah asisten yang di situ itu juga anak sanggar. Jadi rata-rata pelatihnya adalah guru jebolan dari sanggar. Dan alhamdulillah Mbak, jadi anak-anak yang sudah keluar dari sanggar itu sudah banyak yang mandiri. Mandiri artinya dia setelah di luar dia mengembangkan, dia punya sanggar sendiri, sehingga sanggar-sanggar yang ada di Rembang itu rata-rata memang dulunya gitu. Dulunya memang binaan, anak binaan sini yang sudah bisa mengembangkan. Itu kami bersyukurnya seperti itu. Biasa tari apa aja Bu yang diajarkan di sini, kan ada jadwal rutin tuh. Kalau untuk seni tari kami kan menyesuaikan dengan kelompok usia juga. Karena kami sanggar di sini adalah membimbing, mengarahkan dan mengenalkan sedini mungkin. Usianya kan dari PAUD. Karena itu adalah usia dari PAUD, rata-rata sanggar kan pokoknya jadi dikembangkan, tapi kami betul-betul itu mengenalkan dari PAUD, dari anak-anak yang PAUD TK yang dari kecil itu. Kalau begitu datang ke sanggar langsung dijejeli dengan materi-materi yang itu menyulitkan klasik, pasti dia tidak mau. Maka intinya anak datang ke sini yang pertama seneng dulu. Kalau dia seneng, dia mengenal, dia lama-lama akan tertarik. Kalau dia akan tertarik, dia akan mau belajar menari. Nanti kalau dia sudah tertarik, sudah belajar tari kreasi dan sebagainya, lalu baru saya arahkan ke klasik seperti itu. Kalau sudah kelas 3, kelas 4 ke atas itu sudah mulai klasik. Karena kalau sejak awal sudah kami dasari dasar seperti di keraton, wah lari semua, apalagi di Rembang. Di Rembang kan juga masyarakatnya beda ya. Jadi dalam hal seperti itu. Jadi kami ya ada klasik, ada kreasi. Kreasi itu kreasi yang sudah ada maupun kami membuat kreasi sendiri. Jadi tari-tari yang sudah kami dari karya dari sanggar itu seperti tari orek-orek yang sekarang beredar. Tari orek-orek itu memang Rembang ada tari orek-orek, tapi yang sekarang beredar itu adalah orek-orek yang kemasan sanggar, Mbak. Jadi ada 7 gerakan, 7 atau 9 itu adalah kemasan sanggar. Itu sehingga kami beredar. Jadi gerakannya juga sudah banyak yang diubah disesuaikan dengan kondisi. Kemudian tari Gondorio. Gondorio itu aslinya dari Sumber, tapi kami mengembangkan sendiri. Kemudian tari Rembang Kumandang, kemudian tari Kupatan. Dan masih banyak lagi tari-tari karya yang itu khusus untuk membangkitkan atau memunculkan tentang itu Rembang seperti itu. Berarti Ibu ini keren banget guys, masih aktif ya Bu berarti narinya? Ya, insya Allah, karena di sini juga ada kelompok dewasa, manula, seusia Bu Puji. Bu Puji ini sudah pensiun 3 tahun, 4 tahun yang lalu. 2020 sudah pensiun berarti 4 tahun yang lalu kan. Ya, tapi masih bersama dengan ibu-ibu. Kalau tari-tari tertentu, tari klasik itu saya masih ikut, masih membantu, masih ngelatih. Kalau ibu-ibu saya latihkan ke anak-anak biasanya nggak mau. Dengan Bu Puji saja begitu, karena sama-sama tua kan seperti itu. Jadi kalau ibu-ibu latihan di sini ini pertama untuk refreshing Mbak, kemudian kebugaran. Jadi di sini latihan untuk kebugaran, untuk refreshing itu kelompok yang tua, yang ibu-ibu. Ibu dan bapak-bapak. Baik, terima kasih Ibu sebelumnya. Saya cukupkan pertanyaan dari saya. Teman-teman jangan lupa yang suka nari, yang mau join bisa langsung aja datang ke Sanggar Seni Galuh Ajeng Rembang yang ada di mana Bu tempatnya? Rumbut Malang. Baik. Iya. Nang kene awakmu senengi
Kalau nggak gini